Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pelaku ini masuk dari informasi dari mereka Lapas Kendari. Cuman mereka dapat komunikasinya lewat HP, tidak ditahu di Lapas Kendari itu di mana. Jadi mereka cuma komunikasi lewat HP. Nama lengkapnya juga tidak ditahu. Terpetakan sebanyak 25.133 bidang. Jadi itu semua bidang tanah yang masih kosong kami terbitkan NIB. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Ekonomi terjepit, dua pria di Kota Bau-Bau terlibat peredaran narkoba di dua jaringan lapas Kendari. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mencatat masih terdapat sekitar 25.133 bidang tanah di Kota Bau-Bau yang belum bersertifikat. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu tepatnya tanggal 9 Agustus 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Ekonomi terjepit, dua pria di Kota Bau-Bau terlibat peredaran narkoba di dua jaringan lapas Kendari. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Desakan ekonomi dan iming-iming keuntungan jutaan rupiah mendorong dua pria berinisial FR 31 tahun dan AP 20 tahun terjerumus dalam pusaran peredaran narkoba. Keduanya ditangkap secara terpisah oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau hanya selisih 2 hari meski tidak saling mengenal dan berasal dari latar belakang berbeda. FR warga Kecamatan Murum Kota Bau-Bau adalah mantan pekerja tambang yang kini menganggur, sementara AP merupakan mahasiswa asal Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana yang diketahui mengedarkan sabu di wilayah Bau-Bau. Mirisnya selain berperan sebagai pengedar, keduanya juga terbukti sebagai pengguna narkotika setelah hasil tes urin yang dilakukan pihak kepolisian menunjukkan hasil positif. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani menjelaskan penangkapan terhadap FR dilakukan pada 4 Agustus, disusul penangkapan AP pada 6 Agustus. Penindakan ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh para tersangka. Kedua pelaku ini masuk dari informasi dari mereka Lapas Kendari. Cuman mereka dapat komunikasinya lewat HP, tidak ditahu di Lapas Kendari itu di mana. Jadi mereka cuma komunikasi lewat HP. Nama lengkapnya juga tidak ditahu. Jadi cuma nomor HP yang mereka dapat. Jadi keuntungan yang didapat itu 1 gram, mereka mendapat imbalan 1 juta. Kasat menambahkan saat digeledah, badan FR tidak ditemukan barang bukti, namun setelah polisi menuju kediamannya di salah satu kos-kosan di Kecamatan Murhum, ditemukan sabu seberat 1,62 gram, timbangan digital, 1 set buang plastik, kantung plastik berisi klip kecil kosong, serta 1 unit ponsel Android. Sementara itu AP ditangkap di kos temannya. Di lokasi tersebut polisi menemukan sabu seberat 2,62 gram yang disimpan dalam bungkus rokok kecil di dalam tas miliknya. Selain itu ditemukan pula piring kaca dan sendok sabu dari pipet. Dari pengakuan AP, barang haram itu dibawa langsung dari Kabaena, Kabupaten Bombana. Keduanya mengaku tidak mengenal secara langsung bandar yang merupakan narapidana di Lapas Kendari. Seluruh instruksi dan arahan diterima melalui komunikasi via ponsel dengan metode pengedaran sistem tempel. Dari hasil penyelidikan setiap kali transaksi, mereka berdua diupah 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, FR dan AP dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka berdua terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara, pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mencatat masih terdapat sekitar 25.133 bidang tanah di Kota Bau-Bau yang belum bersertifikat. Apriansa melaporkan. Sebanyak 25.133 bidang. Jadi itu semua bidang tanah yang masih kosong. Kantor Pertanahan Kantor Kota Bau-Bau mencatat masih terdapat sekitar 25.133 bidang tanah di wilayah tersebut yang belum bersertifikat. Meski demikian, seluruh bidang tanah itu telah terpetakan melalui program strategis nasional berupa peta bidang tanah PBT tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Kota Bau-Bau Laude Sarfin mengatakan bahwa semua bidang tanah tersebut kini sudah memiliki nomor identifikasi bidang atau NIB. Penerbitan NIB ini menjadi bagian dari deklarasi Kota Bau-Bau sebagai kota lengkap pada tahun 2024.
terpetakan sebanyak 25.133 bidang. Jadi itu semua bidang tanah yang masih kosong kami terbitkan NIB. Sarfin menjelaskan meski belum bersertifikat, proses sertifikasi bisa dilakukan lebih cepat karena bidang-bidang tersebut telah terdelineasi atau tergambarkan melalui citra foto udara tegak. Selain itu, dengan bidang tanah sudah terpetakan, masyarakat tidak lagi dibebani biaya pengukuran yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Warga tinggal mengajukan permohonan SK pemberian hak ke Kantah Kota Bau-Bau. Nantinya kata Sarfin, jika ada pemohon yang mengajukan sertifikat, Kantah hanya perlu mengukur ulang untuk menyesuaikan data bidang dengan kondisi fisik terkini di lapangan. Nanti setelah ada yang bermohon di lokasi itu, kami tinggal edit bidangannya tadi itu sesuai bentuk fisik di lapangan. Karena kami hanya mendelineasi apakah kalau ada pagar kami delineasi digit di atas foto tegak. Hanya kan kebanyakan juga walaupun di situ ada pagar, tetapi kan kebanyakan bukan di situ juga batasnya. Apabila nanti ada yang bermohon di lokasi itu, baru kita lakukan pengukuran ulang namanya. Nah, itu yang kami lakukan di 2025 ini. Menurut Sarfin, jumlah bidang tanah belum bersertifikat diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2025 ini seiring berjalannya program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahun 2025 ini lanjut Sarfin, Kantah Bau-Bau tidak lagi menargetkan peta bidang baru karena seluruh wilayah telah selesai dipetakan pada tahun sebelumnya. Fokus utama saat ini adalah penyelesaian sertifikat hak atas tanah atau SHT. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Bau-Bau matangkan persiapan verifikasi nasional penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional di tahun 2025. Kembali Waude Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama tim pembina Kota Sehat dari Dinas Kesehatan, Bapeda, serta Forum Kota Bau-Bau Sehat atau FKS menggelar kegiatan desevaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau PD yang terlibat langsung dalam tatanan Kota Sehat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan menghadapi verifikasi lanjutan penghargaan Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional yang dijadwalkan akan berlangsung secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan RI pada Kamis 21 Agustus mendatang. Des dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswat dan diikuti seluruh jajaran OPD yang berkaitan langsung dengan indikator penilaian Kota Sehat. Dalam sambutannya, Laude Aswat menekankan pentingnya kesiapan data dari masing-masing OPD yang meminta agar data yang masih belum lengkap segera dibenahi sebelum pelaksanaan verifikasi lanjutan oleh tim pusat. Masukkan datanya dievaluasi ulang lagi sehingga tiba verifikasi kita sudah data sudah kalau valid kita sudah terpenuhi semua. Sehingga saya saran mungkin disepakati tanggal berapa yang OPD yang harus menyerahkan datanya. Kita baru 21 ini mulai hari Senin ini kan orang sudah berbaris 11, 12, 13. Sementara itu, Ketua Forum Kota Bau-Bau Sehat Tamsir Tami mengungkapkan optimismenya terhadap kerja kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Kota Bau-Bau sebagai kota yang sehat. Menurutnya, indikator yang dinilai dalam ajang ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing dari OPD. Ia juga menambahkan Kota Bau-Bau telah aktif mengikuti penilaian Kota Sehat selama 9 tahun yang digelar setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil. Tahun ini Kota Bau-Bau kembali diusulkan untuk meraih penghargaan tertinggi dalam ajang Kabupaten Kota Sehat yakni Swasti Sabawistara. Ini saya kira sudah dikerjakan oleh OPD dan tugas pokoknya sebenarnya. Oleh sebab itu, Lomba Kota Sehat ini melihat apa kegiatan-kegiatan tugas-tugas keseharian menyangkut menyangkut ini semua berdasarkan mungkin dilihat dari RPJM, Restra yang ada di OPD. Diketahui untuk tahun 2025, sebanyak 195 kabupaten kota dari 29 provinsi tercatat mengikuti ajang ini. Dari jumlah tersebut, 65 daerah mengusulkan penghargaan Padapa, 66 daerah mengusulkan Swasti Sabawirda, dan 64 wilayah lainnya termasuk Kota Bau-Bau mengusulkan Swasti Sabawistara. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya 3 daerah yang masuk dalam daftar usulan penerima penghargaan, yakni Kota Kendari.
Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengisyaratkan optimisme kebangkitan industri aspal Buton setelah sempat mati suri. Ia meyakini bahwa potensi sumber daya alam ini akan kembali menjadi primadona. Upaya untuk menghidupkan kembali industri ini sedang gencar dilakukan dengan fokus awal pada penggunaan aspal secara terbatas di wilayah Sulawesi Tenggara. Aspal Buton adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang istimewa. Kandungan aspal alami ini telah juga dikenal dan juga dimanfaatkan sejak zaman kolonial Belanda. Jejak sejarah mencatat bahwa kualitas aspal Buton telah teruji, bahkan jalan-jalan yang dibangun dengan material ini pada masa itu masih kokoh hingga kini. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan aspal Buton meredup, tergantikan oleh aspal minyak yang juga merupakan hasil sampingan dari simpangan dari proses pengolahan minyak bumi. Adapun kondisi ini juga membuat industri aspal Buton seolah mati suri selama bertahun-tahun. Menyadari besarnya potensi aspal Buton, pemerintah Kabupaten Buton tidak tinggal diam. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengakui bahwa perjuangan untuk menghidupkan kembali industri ini menghadapi berbagai kritik dan juga intrik dan tantangan, namun ia juga tidak menyerah. Adapun komunikasi intensif ini juga membuahkan hasil. Bupati Alvin Akawijaya menceritakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumeruka yang kemudian juga membantu memfasilitasi komunikasi dengan Menteri PU. Hasilnya Menteri PU Dodi Hanggodo datang langsung ke Buton untuk melihat potensi aspal. Kedatangan ini juga dianggap sebagai mukjizat yang juga menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat. Meskipun harapan penggunaan aspal Buton secara nasional begitu besar, Bupati Alvin memilih untuk juga bersikap realistis. Ia juga menargetkan penggunaan aspal Buton di Sulawesi Tenggara atau Sultra sebagai langkah awal. Alvin juga memandang bahwa aspal Buton adalah anugerah dari Tuhan, sebuah produk alami yang juga kualitasnya sudah teruji. Ia juga menyinggung fakta bahwa selama ini banyak jalan yang juga dibangun dengan aspal minyak yang juga merupakan produk sisa. Padahal aspal Buton adalah produk utama dengan kualitas yang telah juga terbukti kuat sejak zaman dahulu. Untuk mewujudkan kebangkitan ini, pemerintah Kabupaten Buton juga telah menyiapkan langkah strategis dari sisi tata kelola. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali perusahaan daerah yang akan mengelola industri aspal Buton. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ekonomi terjepit, dua pria di Kota Bau-Bau terlibat peredaran narkoba di dua jaringan lapas Kendari. Kantor Pertahanan Kota Bau-Bau mencatat masih terdapat sekitar 25.133 bidang tanah di Kota Bau-Bau yang belum bersertifikat. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini.